Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6, sini hadir Kepala BSN, yang saya hormati Kepala BPKS Sabang, Kepala Otorita Batam, dan juga Ketua KPPU. Pertama, saya ingin masuk ke BSN, Pak. Kalau saya lihat nih, BSN telah mendapatkan WTP sebanyak 13 kali, kecuali tahun 2015 dengan WDP, Pak ya. Dari 193 miliar, realisasi 190, sekitar 98,8%. Tentu kalau kita mengacu ke BSN, Pak, saya ingin mendapat gambaran khusus BSN ini kan, kalau kita lihat produknya kan ribuan, Pak. Saya ingin mendapat gambaran kan banyak sekali produk-produk dari semua jenis ya. Itu banyak sekali saya lihat itu tidak punya standar. Bahkan produk-produk yang vital, misalnya seperti besi dan lain-lain ya. Ada nggak gambaran dari BSN ini, apakah setiap produknya harus sertifikasi atau tidak? Kenapa? Karena yang paling berkorban ini kan konsumen, Pak. Saya kebetulan sering menemukan itu, produk-produk itu ada yang punya standar, ada tidak punya, Pak. Bahkan tidak punya mereka sama sekali. Tapi di pasaran tuh beredar, Pak, di mana-mana. Ada nggak langkah-langkah BSN melakukan seperti sidak segala macam, jadi sehingga kita tahu betul. Kenapa, Pak? Ini apalagi dengan banyaknya masuk produk-produk dari China, Pak ya. Ini saya pikir memang harus ada langkah-langkah BSN ini, khususnya berkaitan dengan banyaknya produk-produk yang masuk yang tanpa sertifikasi. Ini saya ingin dapat gambaran, Pak ya. Ini berkaitan juga dengan BSN. Kemudian berkaitan dengan KPPU. Tadi terima kasih KPPU, saya melihat tadi secara umum WTP, artinya ini kita harap terus bisa dipertahankan. Termasuk juga berkaitan juga pelaksanaan tugas dan fungsi utama daripada Komisi Persaingan Usaha. Tadi saya melihat di sini dari laporan keuangan bagus ya, baik pun pendapatan belanja ya. Tadi sudah disampaikan yaitu sekitar 100 PNBP ya, sebesar 124,6%. Artinya ada kondisi dengan estimasi pendapatan sekitar 119 miliar ya. Sementara realisasi belanja negara per 31 Desember sebesar 130 atau mencapai 96,59%. Yang menjadi pertanyaan saya adalah khusus KPPU ya. KPPU di sini kita tahu betul, sering kita menyimak juga di media-media nih KPPU ini. Ini banyak sekali perkara yang masuk di KPPU. Kita nggak mendapatkan di sini berapa banyak perkara yang masuk, berapa perkara yang sudah diselesaikan, dan berapa anggaran dibutuhkan. Apakah KPPU hanya menjalankan sesuai dengan anggaran? Berarti kan yang ngantri ini ribuan ini. Ini mungkin catatan buat KPPU. Ini disampaikan juga ke kami khususnya di Komisi 6, supaya kita tahu. Sehingga khususnya pihak-pihak yang berperkara ini juga bisa diselesaikan. Jangan sampai mereka jadi korban, Pak. Contoh sederhana di sini, kita lihat di sini berkaitan dengan predatory pricing ya, yaitu adalah masalah yang menekan para pelaku industri lokal di Indonesia. Tidak hanya yang kemarin masalah transportasi online saja, mungkin Bang Nasim sudah sampaikan. Hingga saat ini masalah semen kong, ya, asal Tiongkok di pasar semen dalam negeri masih menjadi momok, Pak, bagi industri semen Indonesia yang sangat kompetitif. Indonesia mengalami kelebihan produksi hampir 65 juta ton, ya kan? Lalu hadir semen asal Tiongkok yang harganya lebih murah dan kemudian mempersempit lingkup pasar lokal, Pak. Termasuk ketika kita rapat dengan semen Indonesia, kita oversupply sampai hampir di atas 80, sekitar 80% lah. Berapa? 60 ya Pak Aris ya? Sekitar 60%. Artinya di mana peran KPPU di sini? Saya melihat. Di satu sisi, bahkan khusus di Aceh itu sampai sekarang nggak bisa jalan, Pak. Itu yang namanya semen Indonesia Aceh, Pak. Karena alasan semen Indonesia ini masih oversupply. Jadi mereka harus menunggu dulu, Pak, sampai posisi ini normal. Termasuk juga di sini kita lihat juga berkaitan juga dengan
update terakhir Pak, itu tentang bisnis digital yang kian berkembang. Ini juga harus diselaraskan dengan pembentukan regulasi yang cepat dan tepat ya, sehingga meningkatkan kapasitas pengawasan melalui penguasaan teknologi agar bisa memahami. Ini juga kita harapkan ada peran KPPU di sini Pak. Ya kan, apakah sudah bisa menyesuaikan diri Pak dengan kondisi digital saat ini? Ini kita hindari Pak, termasuk kami rapat juga dengan Telkom tadi juga berkaitan dengan digital ini. Ini beberapa hal berkaitan dengan KPPU. Kemudian yang ketiga Sabang, ya. Sabang terus terang pimpinan kita baru beberapa waktu yang lalu saya juga ikut mengunjungi Sabang bersama teman-teman Komisi 6. Tadi Pak Rudi juga sudah menggambarkan. Artinya apa nih Pak Kepala BPKS? Ini teman-teman Komisi 6 semua punya harapan. Semua akan mendukung langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh BPKS Sabang. Dari kita lihat anggaran ini semakin tahun kan semakin menurun. Artinya ada langkah-langkah prospektif bisnis yang harus dilakukan. Kalau ini kita bertahan, saya yakin ini akan collapse nih Sabang. Nggak akan bisa berkembang. Tentu banyak langkah-langkah yang harus dilakukan. Termasuk mungkin Pak Kepala BPKS harus lihat master plan bisnis seperti apa ke depan. Tentu kita akan cari ada format yang disampaikan teman-teman, kita akan mengajak khususnya BUMN yang ada. Kemarin kami sampaikan juga kepada Pak Menteri BUMN. Apakah berkaitan karena Sabang di fokus perhotelan, kita akan dorong khusus BUMN menangani perhotelan Pak di sana. Sehingga ada keterlibatan BUMN untuk membangun fasilitas sana. Jadi sehingga sektor-sektor lain juga akan masuk Pak, termasuk investasi di Sabang. Saya berharap nanti Kepala BPKS Sabang menyiapkan langkah-langkah strategis Pak. Termasuk hasil keputusan kita waktu itu di Aceh, itu segera melakukan audiensi ke Komisi 6. Kita harapkan, saya sampaikan ke Pak Gubernur, untuk segera masukkan audiensi, kita akan undang juga Menteri BUMN untuk sama-sama kita keroyokan Pak, sehingga Sabang ini untuk bisa berkembang ya, sebagaimana kita harapkan sejarah Sabang tidak lupakan Pak. Mungkin dulu daerah kampungnya Pak Rudi ini, Belawan itu, dulu sebelum ada Belawan di Sabang Pak Rudi, itu adalah Pelabuhan Bebas Sabang, semua bisnis luar biasa di sana. Tapi hari ini tinggal nama. Tapi kalau kita niat yang baik, Pak Kepala BPKS, kita akan support sepenuhnya untuk BPKS Sabang. Terakhir berkaitan dengan Batam, Pak Rudi ya. Saya waktu itu juga udah ke Batam. Makasih Pak Rudi. Spirit Pak Rudi, saya yakin Batam sebenarnya sangat prospek. Saya ingat betul ketika tahun 85 ditutup itu Sabang, itu target langsung ke Batam ya, dengan otorita Batam. Hari ini saya lihat sudah mulai bangkit Pak Rudi. Tapi tolong terus terang, potensi Singapura kan luar biasa Pak. Jadi terus terang saya juga miris juga ketika hari Jumat, Sabtu, Minggu Pak Martin. Nah Pak Martin, teman-teman, ini semua orang Singapura masuk Batam. Ya kan? Ini value-nya harus kita tarik juga Pak Rudi. Artinya jangan hanya mereka menikmati juga dengan semua fasilitas. Tentu saya harap, kemarin saya sudah lihat di Sabang bagaimana pembangunan airport yang begitu bagus. Kita harapkan Sabang yang dulunya jadi basis industri, sekarang juga kan kita terus dorong Pak Rudi. Jadi sehingga tadi kita lihat dengan 2 triliun, kemudian juga harus menombok lagi, ya kan? Kita harapkan ke depan ini terus berkembang dan kita harapkan bisa terus bertambah. Jadi sehingga Sabang terus berkembang, dan saya lihat hari ini mulai saya turun di bandara, luar biasa Pak Rudi. Kita akan dukung Pak Rudi sepenuhnya supaya Batam ini bisa menjadi kawasan yang bisa lebih maju ke depan. Terima kasih Pak Ketua Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.